Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu. Salam jumpa kembali dalam perkuliahan kita, mata kuliah Psikologi Perkembangan 1, yaitu Psikologi Perkembangan Anak. Sejarah psikologi perkembangan ini berawal ketika para ahli mulai berpikir tentang hakikat anak, karena ada yang menganggap bahwa anak itu sebagai miniatur orang dewasa. Artinya mereka memperlakukan anak itu sebagaimana orang dewasa, padahal dari segi usia itu anak berbeda dengan orang dewasa. Tahapan perkembangannya juga berbeda dengan orang dewasa, sehingga tidaklah layak, tidaklah baik jika anak itu dianggap sebagai orang dewasa. Ya. Nah, oleh karena itu maka banyak ahli mulai berpikir tentang pentingnya usia anak dalam perkembangannya. Nah, tokoh perintis psikologi perkembangan khusus anak ini yang pertama yaitu Johann Amos Comenius, ya. Dia seorang ahli pendidikan dari Cekoslowakia. Dia menyatakan bahwa anak bukan miniatur orang dewasa. Dan oleh karena itu maka dalam bukunya yang berjudul Didaktika Makna itu dia menganjurkan agar pembelajaran itu dapat menarik perhatian anak. Dan karena itu harus diperagakan sehingga anak-anak itu dapat mengamati, menyelidiki, dan mengalaminya sendiri. Nah, ini kita bisa lihat di misalnya di pendidikan anak usia dini. Itu keseluruhan pembelajaran kepada anak itu melalui atau menggunakan alat peraga, sehingga menarik minat dan perhatian anak untuk memahami apa yang diajarkan. Nah, dengan demikian maka tujuan pembelajaran itu tercapai, perkembangan kognitifnya itu tercapai sesuai dengan usianya. Lalu Jean Rousseau, dia seorang pemikir dari Prancis, ya. Dalam bukunya itu dia menyatakan bahwa segala-galanya baik ketika datang dari tangan Sang Pencipta dan segala-galanya memburuk dalam tangan manusia. Nah, ini dia berpikir bahwa anak itu pada kodratnya baik, tapi dia bisa menjadi buruk itu karena kesalahan manusia. Misalnya dari pola asuh orang tua yang diberikan, jika tidak tepat maka akan mengganggu karakter atau kepribadian anak menjadi buruk. Nah, untuk mencegah hal-hal yang buruk dalam mendidik anak, maka pendidik harus membekali diri dengan pengetahuan tentang ilmu kejiwaan anak, baik itu pendidik di tingkat PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas. Ini sangat maksudnya untuk perkembangan anak usia bayi, kanak-kanak awal dan kanak-kanak akhir, karena ini psikologi perkembangan 1, ya. Lalu yang berikut itu adalah J.P. Pestalozzi. Jadi seorang pendidik dari Swiss yang sangat memperhatikan kehidupan anak-anak. Dia menganjurkan agar pendidikan untuk anak disesuaikan dengan perkembangan jiwa anak. Jadi proses pembelajaran untuk anak ini menurut dia itu hendaknya didasarkan pada pengalaman yang dimulai dari tingkat paling mudah menuju pada tingkat yang lebih sulit. Oleh karena itu maka konten pembelajaran yang diberikan oleh seorang pendidik kepada anak itu harus benar-benar diperhatikan tingkat kemudahannya, tahapan usia anak itu dia mampu untuk menguasai secara kognitif itu apa saja, ya. Kalau usia 0 sampai 3 tahun atau usia bayi itu dia bisa ada motorik kasar, ada motorik halusnya harus dicapai. Misalnya sudah bisa menggenggam benda atau menggenggam suatu barang, menggenggam tangan ibunya. Nah, itu ya. Disesuaikan dengan perkembangan dari jiwa anak.
Lalu Friedrich Froebel ini dia seorang pendidik dari Jerman ya, dia tokoh yang mendirikan kindergarten atau taman kanak-kanak yang pertama. Dia mengatakan bahwa lingkungan bagi anak-anak untuk bermain, bernyanyi dan mengerjakan tugas secara bersama itu di taman kanak-kanak atau di kindergarten. Jadi kalau kita lihat sekarang taman kanak-kanak ini untuk anak-anak usia dini mereka belajar memang harus sambil bernyanyi, harus sambil bermain ya, supaya tugas-tugas perkembangannya itu bisa jalan ya, tidak bisa dipaksakan seperti orang dewasa. Yang berikut Dietrich Steadman, dia seorang ahli dari Jerman. Dia memperjuangkan agar psikologi anak tuh ya, diakuilah keberadaannya sebagai ilmu lainnya. Oleh karena itu dia melakukan penelitian tentang anak dan dia mempublikasikan hasil penelitian tentang perkembangan anaknya sendiri. Kemudian Wilhelm Preyer, dia seorang ahli dari Jerman yang melakukan penelitian seperti yang juga dilakukan oleh Tiedemann, dan selama 3 tahun itu dia mempelajari perkembangan motorik anak ya. Itu ada motorik kasar, ada motorik halus, dia mempelajari perkembangan bahasa, ingatan, kemauan anaknya itu dengan melalui observasi dan eksperimen. Jadi dia dalam bukunya, ada salah satu buku yang dia tulis itu dia judulnya Die Seele des Kindes tahun 1882, itu menjadi bahan yang berharga bagi perkembangan psikologi anak, sehingga psikologi anak ini dia berkembang dengan pesat. Dan berkat jasanya juga bahwa Wilhelm Preyer ini disebut sebagai bapak psikologi anak. Nah, yang berikut ruang lingkup psikologi anak. Yang pertama yaitu psikologi neonatal. Mungkin sebelum ke psikologi neonatal ini ada satu tahapan lagi, yaitu disebut dengan masa konsepsi atau masa bayi prenatal ya. Itu masa kehamilan, bayi masih dalam kandungan ibunya sampai dengan kelahiran. Kemudian masa neonatal ini bayi berumur kira-kira 10 atau 15 hari. Nah, dalam perkembangan ini artinya ciri-ciri yang pentingnya adalah periode ini adalah masa perkembangan tersingkat ya. Kemudian periode ini juga merupakan saat penyesuaian diri untuk kelangsungan hidup atau perkembangannya, dan ditandai dengan terhentinya perkembangan. Jadi akhir periode ini bila bayi selamat, maka ini merupakan awal perkembangan lebih lanjut. Kemudian psikologi bayi ya. Psikologi bayi ini dimulai dari umur 2 minggu sampai umur 2 tahun. Dia disebut masa bayi. Jadi masa bayi ini dianggap sebagai periode kritis dalam perkembangan kepribadian karena periode ini adalah pembentukan dasar-dasar kepribadian bagi si anak. Nanti lebih lanjut akan kita bahas secara khusus tentang psikologi bayi. Lalu psikologi kanak-kanak. Nah, ini ada kanak-kanak awal 2-6 tahun, ada kanak-kanak akhir 6-12 tahun. Jadi di mana di masa ini anak-anak sudah mempelajari dasar-dasar perilaku sosial untuk persiapan bagi kehidupan sosial yang lebih tinggi. Nah, perlu ada penyesuaian diri pada waktu anak memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar ya. Nah, kemudian itu tadi psikologi kanak-kanak ya. Lalu psikologi anak intelektual. Nah, ini yang tadi saya bilang dia masuk di kanak-kanak akhir, yaitu umur 6-12 tahun. Jadi One Constam, seorang ahli psikologi, itu dia menamakan masa kanak-kanak akhir ini dengan masa intelektual karena anak telah siap untuk mendapatkan pendidikan di sekolah dan perkembangan itu berpusat pada aspek intelektual. Nah, Erikson juga dia menekankan bahwa di masa ini timbul sense of accomplishment ya, yaitu anak-anak sudah merasa siap untuk menerima tuntutan yang timbul dari orang lain dan dia mulai berusaha untuk melaksanakan atau menyelesaikan tuntutan tersebut. Nah, ini kondisi ini yang menjadikan anak-anak pada masa ini mulai masa
memasuki masa keserasian untuk bersekolah. Yang berikut faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Nah, ini ada 3 aliran yang kita pelajari. Yang pertama itu adalah aliran nativisme. Tokoh alirannya adalah Schopenhauer. Menurut aliran ini, perkembangan organisme ditentukan oleh faktor pembawaan. Jadi anak yang dilahirkan itu sudah memiliki bakat, ada pembawaan dalam dirinya karena berasal dari keturunan orang tua ataupun karena memang sudah ditakdirkan demikian. Jadi kalau anak itu pembawaannya baik, maka baik pula individu tersebut. Tapi menurut aliran ini, pendidikan tidak dapat diubah dan senantiasa berkembang dengan sendirinya. Jadi anak yang pembawaannya itu atau bakat seni ya karena orang tuanya itu mungkin seniman ya, atau bisa menyanyi ya, ada keahlian di bidang musik juga, maka anak ini juga bisa mengembangkan bakat musiknya. Nah, itu contoh. Kemudian yang kedua, aliran empirisme. Ini adalah tokohnya itu John Locke ya. Dia mengembangkan teori tabula rasa. Jadi menurut John Locke, manusia itu bagaikan tabula rasa, yaitu meja lilin yang putih bersih, belum tergoreskan apapun. Dan aliran empirisme ini mengemukakan bahwa bayi yang baru lahir itu dia akan berkembang, sedangkan pelukisnya itu adalah lingkungan yang akan membentuk. Jadi apapun anak yang baru lahir ini, dia akan terbentuk, baik karakternya itu akan ditentukan oleh lingkungannya, terkhususnya dalam hal ini keluarga atau oleh orang tua. Lalu yang ketiga, aliran konvergensi. Ya, tokoh aliran ini adalah William Stern. Aliran ini meyakini bahwa baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan sama penting bagi perkembangan organisme. Dengan kata lain bahwa faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia itu tidak hanya dari lingkungan saja atau tidak hanya dari pembawaan saja, tapi dipengaruhi oleh kedua faktor itu. Jadi faktor pengalaman tidak berarti apa-apa tanpa faktor pembawaan, begitu juga sebaliknya. Nah, perkembangan yang ini jika ada kombinasi dari fasilitas yang diberikan oleh lingkungan, maka itu bisa mendorong berfungsinya kemampuan anak menjadi lebih baik. Lalu yang terakhir adalah objek psikologi perkembangan. Jadi objek psikologi perkembangan ini ada objek material dan objek formal. Objek material ini adalah perilaku dan proses-proses mental manusia secara umum, sedangkan objek formal ini adalah proses-proses mental manusia yang ditinjau berdasarkan fase-fase perkembangannya. Jadi setiap fase perkembangan anak itu mulai dari masa prenatal, neonatal, masa bayi, masa kanak-kanak awal, dan masa kanak-kanak akhir sampai dengan umur 12 tahun itu kita bisa lihat perilaku dan proses mentalnya. Kita bisa lihat sesuai dengan fase-fase perkembangannya itu ada perkembangan seperti apa yang muncul. Apakah sudah sesuai dengan usia perkembangannya atau belum? Ataukah ada yang terhambat di sana? Nah, kalau ada yang terhambat di dalam proses perkembangannya, maka pasti ada faktor yang mempengaruhi atau ada faktor yang menghambat. Apakah itu dari lingkungannya atau dari dalam dirinya sendiri. Baik, teman-teman, ini materi kita pada hari ini. Saya berharap teman-teman bisa memahaminya dan kita akan lanjut pada pertemuan berikut dengan materi lainnya. Selamat belajar. Selamat melanjutkan aktivitas. Salam sehat selalu dan Tuhan Yesus memberkati.